Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nur Maulida dari kelas TI 19D3. Di sini saya akan menjelaskan tentang OSI layar untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah jaringan komputer. Pengertian OSI. OSI sendiri kepanjangan dari Open System Interconnection dan layer itu berarti lapisan. OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Jaringan komputer dari tahun ke tahun mengalami banyak sekali perkembangan, sehingga setiap pengguna atau user di seluruh dunia dapat melakukan komunikasi dengan cepat dan optimal. Untuk saat ini telah ada standarisasi khusus untuk pengguna jaringan komputer sebagai alat komunikasi melalui OSI layer. OSI layer sendiri telah ditetapkan oleh ISO atau International Standard Organization yang telah menetapkan standar OSI layer tentang protokol komunikasi segala jenis sistem jaringan. OSI layer juga bertujuan untuk pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Jadi tujuannya OSI di sini untuk mempermudah pengiriman data tanpa melihat vendor. Misalkan di sini ada standarisasi PC HP dengan Asus, misalkan mau mengirim data. Biasanya pengiriman data itu harus satu vendor. Nah, dengan adanya standarisasi OSI layer ini, jadi bisa mengirim data berbeda vendor. Di sini juga terdapat lapisan OSI layer. Lapisan OSI layer di sini terdapat 7 lapisan yang dimulai dari layer ke-7 sampai ke layer 1. Layer ke-7 di sini ada application layer, presentation layer, lalu ada session layer, lalu turun lagi transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Dari layer ke-7 sampai ke layer ke-6 itu masih berupa data. Dan data tersebut ditransfer ke transport layer, dan di transport layer ini baru data diubah menjadi segmen. Segmen ditransportkan dan diturunkan ke network layer ketika segmen sudah diberikan kepada alamat tujuan dan namanya berubah menjadi paket. Di network layer ini namanya berubah menjadi paket, bukan segmen lagi. Lalu data link layer itu diolah, lalu di physical layer merubah menjadi data yang asli. Data dikonversikan menjadi bit, sehingga data-data dapat tersampaikan kepada penerima dengan baik. Bagian-bagian OSI layer. Lapisan pertama, di sini ada yang pertama namanya application layer, yang berupa lapisan ke-7. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi. Lalu ada presentation layer atau lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Yang ketiga ada session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Dalam session layer ini,
bisa disebut juga waktu yang dibutuhkan untuk berkomunikasi agar pertukaran data berlangsung dengan baik. Lalu transport layer. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskannya ke layer selanjutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Di sini, transport layer juga berfungsi untuk mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan. Lalu dilanjutkan dengan network layer atau lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Di network layer juga memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan yang berbeda. Lalu diteruskan dengan data link layer. Nah, pada data link layer ini memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data yang dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address. Dalam data link layer ini, data akan disampaikan dengan baik kepada penerima. Lalu ada physical layer, yaitu lapisan ke-1. Model OSI layer dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode penyisalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Nah, kesimpulannya, OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berurutan. Jadi kesimpulannya, ya, OSI layer sendiri itu merupakan sebuah standarisasi jaringan komputer. Dan setiap OSI layer memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam menyampaikan pesan atau data sehingga data dapat tersampaikan dengan baik kepada penerima. Sekian penjelasan dari saya mengenai OSI layer. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.